Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo yang diwakili Bu Kepala Kepala Bidang Dinas Perpustakaan. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, dan para PANEU se-Kulon Progo, dan yang saya hormati para peserta Zoom meeting untuk pagi ini dalam kerangka sosialisasi TGM. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya juga kita bisa mengadakan Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan acara ini, kita bersama-sama mohon kelancaran dengan berdoa bersama-sama di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan lagu Mars Perpustakaan. Milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
Lah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Bidang dan nanti diteruskan dengan sekaligus membuka sosialisasi ini. Untuk Ibu Kepala Bidang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wal muddatam lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak atau Ibu PLT, Kepala Dinas Pemberdayaan ya, Masyarakat, Desa, Dalduk dan KB, ya, Kepala Balai Dikmen ya, dan Kepala Kemenak Kulon Progo, Bapak Ibu Panewus Kabupaten Kulon Progo, juga Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Kulon Progo ataupun yang mewakili. Mohon izin Bapak sekalian, saya hadir di sini bersama penjenengan semua. Yang pertama memamerkan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Artinya beliaunya yang duduk di sini, yang membersamai penjenengan semua untuk membuka acara ini. Tapi beliau pada saat ini ada ketugasan lain, ya, sehingga beliau memberikan dawuh kepada saya untuk melaksanakan tugas ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara YUM kali ini, ya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, kami akan memberikan sedikit informasi ya sebelum pembukaan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini ya, survei sosialisasi survei ya, tingkat kegemaran membaca ya Bapak sekalian, ini sudah merupakan agenda tahunan kami ya Bapak sekalian ya. Bedanya kalau kemarin kita itu menghitung sendiri ya, untuk kajian kita melakukan kajian sendiri, untuk tahun ini kita hanya memfasilitasi ya untuk surveinya. Nanti kajian akan dilaksanakan oleh Perpusnas. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan ini ya, survei tingkat kegemaran baca ini Bapak Ibu sekalian ya? Suara saya jelas nih Pak Yu? Pak Yu? Jelas Ibu. Jelas, ya, alhamdulillah ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tingkat kegemaran baca kajian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sih ya nilai ya atau tingkat peringkat kita untuk kegemaran membaca di Kulon Progo ini ya, ya. Nah, tahun ini Bapak sekalian ya, tahun kemarin maksud kami ya Bapak sekalian ya, tingkat kegemaran membaca di Kulon Progo ini 2 poin di bawah rata-rata nasional ya Bapak sekalian. Kalau di rata-rata tingkat nasional ada 64 sekian ya, kita ada di posisi 62, jadi 2 poin di bawah tingkat nasional. Sementara Bapak sekalian, kita Kulon Progo ini ada di DIY ya, di mana DIY ini merupakan kota pelajar ya Bapak sekalian. Tapi angka kegemaran kita ini sangat masih di bawah rata-rata nasional. Nah, di negara-negara maju Bapak sekalian, ya, tingkat kegemaran membaca ini juga sangat tinggi Bapak sekalian. Tapi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ya, walaupun 64 ya, tapi termasuk masih walaupun sudah di atas 50% ya, di atas ya, tapi masih termasuk rendah. Nah ini, jadi angka PISA kita juga rendah dibanding dengan rekan-rekan maju yang lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adakah korelasi ya antara tingkat kegemaran membaca ini dengan kemajuan suatu bangsa? Okay. Kemudian posisi ekonomi masyarakat atau mungkin kesuksesan seseorang. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian kita coba analisis bersama-sama nggih. Nggih, coba Bapak Ibu sekalian kita analisis bersama nggih. Contoh saja nggih Bapak sekalian. Seperti saat ini nggih, yang sedang viral nggih, yang ditunggu-tunggu oleh para lulusan sarjana, lulusan sekolah, apa Bapak Ibu? Pengumuman resmi dari pemerintah ataupun informasi dari pemerintah tentang penerimaan CPNS-nya. Ini saya juga termasuk yang salah satu menunggu, karena anak saya juga
Ini ini jadi CPNS ya menjadi pegawai negeri itu masih merupakan cita-cita banyak orang gitu ya. Walaupun lapangan pekerjaan banyak, tetapi itu masih menjadi primadona. Berjuta-juta orang ingin menjadi PNS. Nah ini ya. Nah ini coba kita analisis kegambaran dengan tadi tingkat kesuksesan seseorang ataupun kemajuan suatu bangsa korelasinya dengan membaca. Nah, ini misal contoh saja nggih. Tadi nggih coba kita analisis informasi CPNS. Nah, nggih. Jadi ini nggih. Seseorang yang ingin sukses, ingin menjadi pegawai negeri, mestinya dia menunggu informasi ini. Nah, dia dapat informasi dari apa? Ya, dari membaca. Baik membaca secara manual, tekstual maupun digital. Jadi membaca ini Bapak sekalian, ini untuk salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi, untuk menambah pengetahuan kita dan untuk sebagai hiburan inilah. Nah, ini Bapak sekalian, Jadi ketika seseorang ingin menjadi PNS, ya, dia mencari informasi. Nah, jadi ketika dia mencari informasi, dibandingkan dengan orang yang tidak mencari informasi melalui media membaca, baik tekstual maupun digital, dia akan selangkah lebih maju, dia yang mencari informasi tadi. Dia tahu, oh di bulan ini sudah ada informasi pendaftaran CPNS. Apakah sudah berhenti di situ, Bapak Ibu? Tentunya tidak. Dia akan mencari informasi lagi, kira-kira peluangnya ada di mana. Misalnya seorang sarjana perpustakaan, dia akan mencari kabupaten mana atau kementerian lembaga mana yang ada lowongan CPNS pustakawan. Nah, dia akan mencari dari media cetak, media digital. Nah, dia ketemulah, oh di Kulon Progo ini ada lowongan pustakawan 1 orang. Juga ada lowongan 1 orang arsiparis. Nah, itu nggih. Nah, setelah itu berhentikah dia itu? Tidak. Dia akan mencari informasi lagi. Peluangnya ada di mana sih? Oh, di Kulon Progo ada 1 pustakawan. Oh, mungkin di Bantul ada 5. Oh, mungkin di Magelang ada 7. Nah, kemudian dia akan mengolah informasi ini. Nah, oh berarti peluang saya lebih banyak di Magelang. Nah, ambillah keputusan dia akan mendaftar di Magelang yang peluangnya lebih tinggi. Berhenti di situ? Tidak. Dia akan mencari informasi lagi. Gimana kiat-kiat untuk bisa lolos CPNS menjadi pustakawan? Dia bisa mencari buku, kiat-kiat sukses tes CPNS. Dia akan mencari soal-soal untuk CPNS. Dia akan les dan seterusnya. Nah, itu informasi-informasi yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan itu berawal dari membaca, baik tekstual maupun digital. Nah, setelah itu dia dapat kumpulkan informasinya, dia kumpulkan semua pengetahuannya untuk maju nanti mendaftar dan maju tes CPNS. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika dia sudah mempunyai pengetahuan, mengumpulkan informasi, sebanyak-banyaknya, peluang diterima lebih tinggi atau lebih rendah dari orang yang tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang punya pengetahuan, mempunyai informasi lebih banyak akan mempunyai peluang untuk sukses sebagai CPNS, salah satu yang tadi ya Bapak Ibu ya, dibanding orang yang tidak mempunyai informasi atau sedikit sekali pengetahuannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, korelasinya ternyata bahwa membaca untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi akan sangat sangat mendukung kesuksesan seseorang. Ini salah satu contoh tadi, banyak sebenarnya contoh, tapi kita ambil tadi untuk seorang yang akan menjadi PNS, mulai dia membaca, mencari informasi, agar dia bisa lolos menjadi PNS. Nah, itu Bapak sekalian,
korelasinya ternyata memang ada, ya, bahwa membaca itu kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan informasi, ya, untuk menjadi sukses. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kesuksesan itu ada 3 hal yang mempengaruhi, ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan atau keterampilan yang kita miliki, yang kedua adalah peluang, dan yang ketiga adalah keberuntungan. Nah, yang kita bisa kendalikan adalah yang pertama, keterampilan, pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu yang bisa kita kendalikan, kita usahakan Bapak sekalian, dengan belajar, dengan membaca, baik membaca tekstual, buku tekstual maupun membaca digital. Nah, itu Bapak sekalian, yang kita kendalikan adalah itu. Selanjutnya, yang kedua adalah peluang dan keberuntungan. Nah, itulah yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya bisa menunggu. Tapi kita bisa berusaha tadi, yang pertama berpengetahuan, berilmu yang sebanyak mungkin, untuk sesaran kita, dan berdoa agar peluang dan keberuntungan membersamainya. Mungkin itu Bapak sekalian, selamat mengikuti sosialisasi Gemar Membaca ini, semoga nanti dengan kita meningkatkan banyak membaca, sehingga meningkatkan tingkat kegemaran membaca di Kulon Progo ini, juga insya Allah akan meningkatkan kesuksesan masyarakat Kulon Progo ini. Dengan seizin penjenengan semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi survei tingkat kegemaran membaca kali ini saya akan dibuka. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Selamat mengikuti, juga mohon bisa nanti disosialisasikan ke kelurahan yang belum mengikuti, ke Kapanewon, mohon bisa disampaikan agar nanti ketika kami melaksanakan survei itu, Bapak Ibu sekalian sudah paham, dan kami mohon dukungannya dari semua pihak agar semua berjalan lancar. Demikian, mohon maaf lahir batin. Dengan teknologi hidup akan indah, dengan ilmu hidup lebih terarah. Dengan ilmu, salah satunya adalah dengan membaca, baik tekstual maupun digital. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Mariati selaku Kepala Bidang Perpustakaan yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi survei tingkat kegemaran membaca pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi, saya akan mengingatkan untuk Bapak Ibu semua bisa mengisi daftar hadir nanti bisa dicek di link karena nanti untuk mendapatkan sertifikat. Dan mohon izin sebelumnya kalau berkenan Bapak Ibu semua bisa untuk on kamera supaya nanti kita lebih interaktif ketika nanti ada kemungkinan tanya jawab di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Indriati Rini Astuti SIP. Waktu dipersilakan, monggo. Terima kasih Pak Indarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Perpustakaan, yang kami hormati Bapak atau Ibu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang juga kami hormati Bapak atau Ibu PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, yang kami hormati pula Bapak atau Ibu Kepala Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati juga Bapak atau Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, yang juga kami hormati Bapak Ibu Panewu se-Kabupaten Kulon Progo dan Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
Eh, izinkan kami pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang survei pengukuran tingkat kegemaran membaca. Oke. Mbak, Mbak Sinta minta tolong. Ya, jadi eh, ini ya Bapak Ibu, kami memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Indarto sebagai moderator. Nama saya Indria Tirini Hastuti. Saya seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, Bapak Ibu. Dan saya sudah 26 tahun bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Oke. Jadi eh, nanti kami tidak akan matur berpanjang lebar Bapak Ibu karena kami tahu Bapak Ibu juga tentu banyak sekali kesibukan yang harus segera diselesaikan hari ini juga, tetapi kami mau matur sebentar, nanti mohon waktunya Bapak Ibu semua. Jadi untuk survei tingkat kegemaran membaca ini dilakukan berdasarkan surat dari Perpustakaan Nasional RI nomor S4731 garis miring 4.4 garis miring PPM garis miring 04 garis miring 8 garis miring 2024 tertanggal 1 Agustus 2024. Jadi sudah beberapa hari yang lalu ya Bapak Ibu, tetapi baru sampai ke kami memang belum lama dan kami matur ke Bapak Ibu ini. Memang inti suratnya yaitu tentang pemberitahuan pengumpulan data kajian perpustakaan Indonesia. Kemudian sifat suratnya segera. Kemudian apa definisi tingkat kegemaran membaca ini Bapak Ibu? Tadi Ibu Kepala Bidang sudah banyak menyampaikan ya tentang tingkat kegemaran membaca ini. Eh, Kemudian bisa sedikit lebih kami jelaskan lagi bahwa tingkat kegemaran membaca yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Berarti informasinya ini diperoleh dari berbagai media, tidak hanya media cetak saja, tetapi juga media online. Dan ini kecenderungannya dilakukan secara mandiri dan nanti diukur di jangka waktu tertentu. Kemudian untuk tujuan pengukuran, tujuan pengukuran TGM ini untuk mengetahui kondisi kegemaran membaca masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan menemukan kebiasaan, strategi pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan atau penyedia bahan bacaan di daerah. Jadi pengukuran ini nanti gunanya banyak Bapak Ibu, bisa menjadi evaluasi kita dan mengambil kebijakan kita untuk tindak lanjut selanjutnya. Kemudian kerangka konseptual TGM itu Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu.
Maaf ya Bapak Ibu, kami lanjutkan. Kerangka konseptual TGM itu nanti ada 5 dimensi yang diukur Bapak Ibu. Yang pertama yaitu frekuensi membaca, yang dilihat dari jumlah kegiatan membaca per minggu. Kemudian yang kedua nanti durasi membaca, yaitu jumlah waktu membaca per hari. Kemudian yang ketiga jumlah buku dibaca, yaitu jumlah buku yang ditamatkan dalam 3 bulan. Kemudian yang keempat, frekuensi akses internet yang dilihat dari frekuensi penggunaan internet per minggu. Kemudian yang terakhir, durasi akses internet, yaitu lama waktu akses internet per minggu. Jadi sampai dengan penggunaan internet pun nanti akan disurvei penggunaannya Bapak Ibu. Kemudian kapan pelaksanaannya? Ini metode dan sebagainya. Untuk metode pengambilan data, kami menggunakan survei Bapak Ibu. Jadi survei ini nanti kami langsung datang ke lapangan Bapak Ibu. Kemudian untuk respondennya yaitu masyarakat umum, masyarakat Kulon Progo maksudnya ya kami ya di sini ya, yang berusia 10 sampai 69 tahun yang berada di 12 Kapanewon atau menjangkau 87 kelurahan dan 1 kelurahan. Jadi nanti sekulon Progo insya Allah akan kami survei semua tanpa kecuali ya Bapak Ibu. Nanti kami soani. Kemudian waktu pelaksanaannya Bapak Ibu, survei ini akan kami laksanakan sesuai jadwal tanggal 5 sampai dengan 6 September 2024. Tetapi hari ini kan sudah tanggal 22 Agustus ya. Jadi kami akan mulai terjun ke lapangan ke tempat Bapak Ibu mulai dengan besok pagi tanggal 23 Agustus tahun 2024 sampai dengan insya Allah tanggal 6 September 2024 di jam kerja Bapak Ibu. Oke. Oleh karena adanya survei ini, di sini kami memohon izin kepada Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah, bahwa akan ada tim survei yang akan sowan ke wilayah Bapak Ibu untuk menyebarkan kuesioner ini Bapak Ibu. Oke, jadi nanti sewaktu kami sowan, kami mohon izin dan mohon maaf mungkin jadwalnya tidak bisa kami matur perperinci saat ini ya Bapak Ibu, misalnya kami tanggal 23 mau sowan ke kelurahan A, B atau C, nyun sewu kami belum bisa matur karena informasi dari BPS karena kami minta sebaran datanya itu juga berkomunikasi dengan BPS baru saja kami terima, jadi kami belum bisa matur, tetapi intinya kami akan datang di 12 Kapanewon. Dan untuk jumlah responden per Kapanewon, karena tahun ini Kulon Progo ditarget 150 responden sekulon Progo, jadi untuk jumlah responden per Kapanewon juga tidak banyak Bapak Ibu, mungkin sekitar ada yang 8 sampai 18 responden saja. Nah ini Bapak Ibu, jadi kami sowan ke Kalurahan dan Kapanewon itu survei TGM ini sudah kami lakukan mulai sejak tahun 2020 Bapak Ibu. Dan ini hasil nilai TGM Kulon Progo dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Ternyata ada peningkatan Bapak Ibu dari tahun ke tahun, kemudian di tahun 2023 malah peningkatannya
sudah lumayan. Harapannya nanti di tahun 2024 ini nilai TGM Kabupaten Kulon Progo juga bisa lebih meningkat lagi. Ini Bapak Ibu nggih. Ini Bapak Ibu monggo dipersani ini. Di sini kami sampaikan nilai TGM per Kapanewon ya Bapak Ibu nggih. Ada Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang. Semuanya ada di kategori sedang dan tinggi Bapak Ibu. Ya harapannya tahun ini yang kategorinya sedang menjadi tinggi, yang tinggi nanti menjadi sangat tinggi Bapak Ibu. Lah ini kok bisa dikategorikan sedang, rendah, tinggi itu tentu ada parameter pengukurannya Bapak Ibu. Ya, ini Ibu Bapak Ibu skala pengukurannya pakai skala Likert. Jadi kalau tadi disampaikan kategorinya sedang itu ada di rentang nilai 40,1 sampai dengan 60. Kemudian kalau tinggi ada di rentang nilai ada di 60,1 sampai dengan 80. Dan untuk sangat tinggi nanti di 80,1 sampai dengan 100. Sebetulnya beberapa Kapanewon itu sudah hampir mencapai nilai 80, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Oke. Ini tinggal mungkin ngepush sedikit lagi di beberapa kegiatan. Dan tahun ini juga kuesionernya nanti hampir sama seperti tahun kemarin, cuma ada beberapa sedikit perubahan saja. Tapi kami belum bisa aturkan di sini karena nanti sangat panjang sekali kuesionernya, pertanyaannya sangat banyak, nanti takutnya menyita waktu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada yang menurut perso aja atau kami pas sowan di lokasi aja saja nanti kami maturnya kami lebih panjang lagi maturnya. Itu Bapak Ibu. Oke. Ini informasi penting Bapak Ibu. Oke. Jadi kami sampaikan bahwa survei tingkat kegemaran membaca kali ini dilakukan langsung oleh Perpusnas. Jadi nanti link survei Bapak Ibu ini langsung masuk ke Perpustakaan Nasional RI. Dan untuk survei nanti akan ada hadiah menarik Bapak Ibu, yaitu untuk 100 responden yang beruntung akan mendapat hadiah berupa 5 buah smartphone dan saldo e-wallet. Nanti mohon kalau kami sowan di tempat Bapak Ibu, nanti mohon mengisi nomor WA atau email yang masih aktif Bapak Ibu. Biar nanti kalau dihubungi oleh Perpustakaan Nasional dapat hadiah, biar bisa langsung connect, langsung nyambung ya. Gitu Bapak Ibu. Ya ini salah satu hal yang perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu. Meskipun berupa rangkaian dari kegiatan survei ini. Meskipun se-Indonesia ini ya diperebutkannya ya Bapak Ibu, tapi siapa tahu nanti banyak yang beruntung di Kulon Progo ini. Sinta, ya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kami matur, tidak perlu panjang lebar. Nanti jika ada yang mau mundut perso, nanti kami diskusikan. Atau kalau mau lebih jelas lagi, mungkin nanti pada saat tim kami ada yang sowan ke tempat Bapak Ibu, nanti bisa didiskusikan lebih panjang lagi. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Indarto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Indri yang sudah memaparkan materi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan bisa langsung via Zoom ini atau bisa langsung chat di nulis pertanyaan di chat. Sementara itu ini ada permintaan dari Kelurahan Temon Wetan kalau tidak salah.
mohon minta materinya. Jadi mungkin Bu Indri bisa berikan jawaban. Nggih, Monggo. nggih. Materi ya Bapak ya. Materi Zoom hari ini atau materi apa ini Pak? Artinya materi Zoom ini. Materi Zoom, oh siap, nggih, nanti kami informasikan gitu. Mungkin Zoom hari ini juga ada di Link link YouTube. YouTube kami. Nanti Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang ketinggalan atau kebetulan baru sedang agak repot, nanti bisa membuka lagi link YouTube kami, Bapak Ibu gitu. Monggo. Leres Bapak Ibu, nanti jika ada beberapa teman yang juga tidak bisa mengikuti Zoom ini, mungkin karena kesibukan, bisa melihat ulang di link YouTube. Mungkin nanti akan dibagikan oleh Mbak Sinta. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Ini nggak open kamera itu pada ada nggak ya Pak ya? Jangan-jangan ini nyamatok ini. Ada 42 partisipan, tapi pada ini ya tutup. Jadi ada berapa sih yang dibuka ya? Ini Mbak Ika Ani memberitahu bahwa kameranya tidak ada, isinya tidak ada kameranya. Tapi yang lain saya kira yang ada kameranya mau dibuka biar kita bisa interaktif ya. Nggih, mudah-mudahan kalau kelihatan dibuka kameranya kan bisa interaktif. Pesan tersampaikan nggih. Saya paham sih kadang juga kalau saya juga iya sih apa Zoom kayak gini kadang sambil gitu ya. Ayo mudah-mudahan ini ya juga apa ya walaupun disambi tetap informasi tersampaikan diterima dengan baik gitu ya harapannya. Kayaknya kok sepi ya ini ya. Tidak ada yang nanggapi ya Pak Yu ya Bu Indri. Atau mungkin sudah jelas ya karena memang materinya juga cukup jelas dan tadi ada link daftar hadirnya mboten ya Pak Yu ya? Ada Ibu di link di chat. Di chat ada ya. Ya. Di share sama Mbak Arti. Itu ya, daftar hadir. Ya. Monggo Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Materinya sudah di-share belum? Oh, sudah Monggo, ya, sudah. Ini materi sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Oh, udah materi sudah di-share. Ini sebenarnya Bu Iin ya. Pagi Bu Iin. Monggo. Ada Bu Endarti, ada Mbak Ajru, ada Mbak Linda. Monggo menawi wonten ingkang badhe nyuwun kersa. Mohon maaf, izin bertanya. Bertanya. Itu survei berarti untuk Kapanewon juga, Nji? Tidak hanya untuk perpustakaan Kalurahan. Monggo Mbak Indri. Iya, Dwi Indarti dari Kapanewon Girimulyo ya, nggih. Jadi
Kami juga selain di surveinya tidak hanya di Kaluran saja, tetapi juga di Kapanewon. Dan kebetulan untuk kali ini selain ada kajian TGM dan IPLM, kali ini juga ada kajian perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Ini sekalian saya matur ya. Mungkin nanti untuk kajian perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah ini, untuk perpustakaan umum nanti akan eh, dipilih satu perpustakaan Kapanewon dan satu perpustakaan kelurahan. Selain dari kami ini dengan perpustakaan itu akan dijadikan eh, responden langsung eh, yang surveyornya itu langsung dari Perpusnas. Jadi nanti ada surveyor yang sombong ke salah satu Kapanewon dan salah satu kelurahan di Ponorogo ini. Nggih, sekalian, barangkali dari Nirmulyo bersedia, Mbak Bu Indarti, untuk dirawui langsung surveyor nanti ya. Oh, dengan senang hati. Oke, matur nuwun, nggih. Terima kasih informasinya. Terima kasih kembali, Mbak Iin. Ditunggu ya tim surveinya ya. Iya, siap, Siapa siap, tahu siap. beruntung nanti. Iya, siap, siap. Oke, Iya, terima kasih, terima kasih. oke. Monggo yang lainnya, yang dari Kapanewon Lendah, Mbak Sinten itu. Monggo, ada yang ditanyakan? Jadi bapaknya saya untuk yang survei nanti di setiap kelurahan ditentukan berapa orang nih Pak? Atau nanti gimana? Oh, Bu, monggo Mbak Indri. Nggih. Nggih, Ibu, matur nuwun. Jadi gini Bu, untuk tadi kan cuma saya sampaikan kisarannya ya. Ini malah saya bacakan sekalian eh, eh, jumlah responden. Jadi saya sampaikan sekalian untuk urut aja ya 12 Kapanewon nggih. Untuk Kapanewon Temon, kami nanti membutuhkan 10 responden. Jadi mungkin satu kelurahan satu atau dua gitu ya. Kemudian Wates 16 responden. Kemudian Panjatan 14 responden. Nggalur 11 responden. Lendah 14. Kemudian Sentolo 18. Pengasih 18. Okap 16. Girimulyo 8 responden. Nanggulan 10, Kalibawang 9, dan Samigalo 10. Itu Bapak Ibu sebaran responden di Kabupaten Ponorogo, alokasi dari rekomendasi dari statistik menurut sebaran jumlah penduduk nggih. Jadi nanti mungkin satu kelurahan mungkin cuma diwakili satu atau dua responden saja setelah yang di Kapanewon. Gitu Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Nggih, sami-sami Ibu. Matur nuwun. Monggo yang lain, ditunggu. Sekalian matur, ini kira-kira kelurahan mana ini yang kersa nanti dirawui surveyor dari Perpusnas ya. Kalau ada yang badhe ngendika di sini, kami dengan senang hati nanti malah. Monggo kalau ada yang pengen dirawui surveyor dari Perpusnas, saged ngendika wonten mriki, Bapak atau Ibu. Mboten wonten nggih. Kalau nggak ada nanti kami komunikasi lebih intensif lagi paling nggih.
Mungkin malu ya Bapak Ibu kalau disampaikan di sini. Mangke saged japri Bapak Ibu. Sinten ingkang ngersakaken mangke saged japri. Kepada siapa saja kami di Perpusda, Bapak Ibu tentu sampun kagungan kontakipun ya di forum perpustakaan desa. Kami tunggu ya kalau ada yang berkenan nanti. Monggo, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, masih ditunggu. Terkait materi atau mungkin terkait hal teknis yang ingin ditanyakan. Boten wonten nggih Bapak Ibu pamundutan pirsa. Nggih intinya nanti kami mohon izin Bapak Ibu kalau kami sowan ke Kapanewon atau kelurahan melakukan survei ini. Karena tim kami nanti ada 10 orang ya. Nanti akan dibagi setiap harinya ada 3 tim yang keliling setiap harinya. Jadi acak nanti siapa yang sowan ke tempat Bapak Ibu. Ya, intinya mohon izin nanti untuk melakukan survei di wilayah Bapak Ibu. Nathan, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi atau via chat lewat chat monggo. Izin Bu Indri dan Sewu. Monggo Ibu. Terkait selain dari Zoom ini nanti tentunya akan ada surat secara resmi ya. Oh iya Ibu, nggih, matur. Nanti kami sampaikan jadwal tanggal survei di Kapanewon melalui surat pun nggih Ibu nggih. Saya nanti segera menyusul. Hari ini sebetulnya sudah mau siap, tinggal mengupload saja sebentar lagi nanti setelah acara ini nanti segera kami lakukan. Nggih, matur nuwun. Baik Ibu, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terima kasih sekaligus yang barusan disampaikan Mbak Indri menjawab pertanyaan dari Kapanewon Kalibawang ya, yang menanyakan untuk jadwal tanggal kunjungan ke Kapanewon nanti akan diupload di share ya Mbak Indri ya tentang jadwal. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan masih ditunggu. Monggo Bapak Ibu dipersilakan, masih ada cukup banyak waktu ini, nggak usah keburu. Baiklah Bapak Ibu, jika seandainya sudah dianggap cukup,
dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena nanti di lapangan juga kami akan membimbing ya, di sana nanti akan dibimbing oleh tim untuk pengisian kuesionernya, sehingga tetap nanti masih bisa ditanyakan di lapangan. Dan untuk sekedar mengingatkan, tadi yang sudah mengisi daftar hadir nanti dikirim sertifikatnya via email. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Indri, untuk para responden jangan lupa nanti menuliskan email yang masih aktif ya. Siapa tahu beruntung nanti mendapatkan hadiah. Dan untuk Bapak Ibu yang mengetahui teman-teman yang mungkin tidak sempat ikut dalam Zoom meeting ini, bisa nanti menonton ulang di YouTube ya, nanti linknya akan dibagikan juga oleh Mbak Sinta. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, seandainya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Ibu Kabid, Bu Dr. Anda Mariati akan memberikan sesuatu, atau kalau sudah dianggap cukup kita tutup saja. Berhenti on gitu. Kapit sedang koordinasi, Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira semuanya sudah jelas ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, mengikuti sosialisasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga survei yang akan kami lakukan bisa didukung dan semoga sukses. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan dengan ini kita akan akhiri dan selanjutnya ditunggu di lapangan. Terima kasih, matur nuwun, sugeng siang, selamat siang, sampai ketemu. Terima kasih.